Everything is possible in Possible. Halo Sobat OSIS, kembali lagi di Possible Podcast OSIS Duel Season 2. Hai, perkenalkan saya Raffi dan di samping saya Saya Elijah Macesare, Ketua OSIS SMA Negeri 10 Makassar. sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 10 Makassar, yang akrab disapa siapa? Ahmad. Nah, yang akrab disapa Ahmad. Kak Ahmad. Yang baru-baru ini masih panas-panasnya yang melaksanakan prokernya, yaitu ada Tense Cup. Mudah-mudahan anggota-anggota OSIS dan anggota MPK bisa terinovasi supaya bisa jadi acaranya. Harus itu jadi. Kalau tidak jadi ya astagfirullah. Aku tak misalnya deh. Nah kan Kak, ini kan Tense Cup ini kayak acara-acara besar Kak toh. Nah, pasti nih butuh tenaga, pasti habis tenaga, habis materi, habis waktu, habis segala apapun. Tuh Kak. Bagaimana pengalaman tak menjadi ketua OSIS selama ini? Terus dan bagaimana perasaan tak dapat diamanahkan menjalani program kerja yang bisa dibilang besar seperti Tense Cup ini? Kalau pertama dari pengalaman. Kalau untuk Tense Cup ini mungkin salah satu memang proker terbesar selama aku berorganisasi juga barusan ku laksanakan proker sebesar ini. Dan kalau dari menguras tenaga materi sangat menguras sekali. Tapi kembali lagi harus kita tetap kayak optimis bahwa bakal jadi nih prokerta, walaupun memang kayak nanti nggak jadi banyak keluar begini tidak bakal jadi gitu biar bagaimana. Dan kalau dari sini juga yang effortnya besar sekali tuh kembali lagi dari ketua panitianya yang memang betul-betul nasumbangkan semuanya dari materi, tenaga, semua dia sumbangkan. Kalau memang partisipasi yang paling besar di Tense Cup ini itu ketua panitianya. Mudah-mudahan ketua panitia Solusi Cup bisa terinovasi. Dan terus saya juga lihat kemarin Kak, ada beberapa siswa-siswi di luar OSIS SMA Negeri 10 Makassar menjadi panitia. Bagaimana cara teman-teman OSIS dalam merangkul siswa-siswi untuk menjadi bagian dari panitia Tense Cup? Nah, yang pertama itu yang jadi panitia Tense Cup itu yang pertama jelas anak OSIS. Ya. Nah, tetapi karena butuh tenaga yang lebih besar lagi untuk jalankan Tense Cup ini, makanya kita ajak kolaborasi anak futsal. Nah, setelah kita ajak anak futsal, karena kita masih merasa kurang dalam panitia, kita open recruit untuk panitia luar. Nah, setelah rekrut panitia luar dan panitia-panitianya itu berkumpul, barulah kita yakinkan mau mereka serius atau tidak serius dalam kepanitiaan Tense Cup, yang penting mereka mau berpartisipasi. Karena Tense Cup juga kan bawa nama sekolah, jadi kita yakinkan saja bahwa Tense Cup ini bawa nama sekolah, bukan OSIS, bukan futsal. Jadi kalau memang panitia-panitianya yakin, pasti acaranya juga jalan. Dan itu kalau urusan panitia bayangan lah, panitia yang setengah-setengah kan dalam setiap acara pasti selalu ada yang seperti itu. Ya, betul. Jadi itu kalau di Tense Cup itu tidak dipermasalahkan, Ji. Yang penting mau masuk di panitia Tense Cup, kalian juga jadi bagian keluarga Tense Cup. Nah, jadi itulah. Mati apiku. Terus Kak, kan ini juga kayak program besarnya pasti butuh persiapan yang matang. Berapa lama persiapan teman-teman panitia untuk menyiapkan event atau program kerja yang besar ini Kak? Kalau pertama dari berapa lama? Kita mulai itu persiapan di bulan 1 awal. Itu sudah dimulai rapat pertama. Dengan ketupat solusi bulan 1. Pertama itu belum dengan ketua panitianya, baru para anak OSIS kita bincangkan bagaimana kelanjutannya ini Tense Cup. Nah, disitulah muncul ide-ide bahwa ajak anak futsal, ajak panitia rekrut lain. Setelah itu baru kita laksanakan rapat keduanya. Rapat keduanya itu baru kita pilih kepanitiaannya di situ. Nah, ternyata walaupun ini programnya OSIS, bukan berarti anak OSIS yang jadi ketua panitianya. Yang jadi ketua panitianya itu dari anak futsal, dan terbukti memang jalan. Larut berlarut kita laksanakan rapat, kumpulkan dana. Ya, yang paling sulit itu dalam prosesnya itu mungkin lebih ke pengumpulan dana, Ji.
dan antar-antar proposal, bagaimana ditolaknya proposal. Apalagi yang pas akhir-akhir hamin seminggu acara, di situ memang kuras tenaga sekali ya. Kayak ada mungkin 1 minggu saya dan panitia itu di GOR bermalam tidak pulang ke rumah. Jadi mungkin Jadi untuk warga-warga yang mau masuk OSISnya doubles harus ke belajar rentannya jangan ke street parent deh, dia baik ki. Street parents, nggak baik ki, serius kak. Belajar mungkin dari SMP untuk menjadi street parents supaya bisa ki dibebas-bebaskan. Tuh kayak luas mi ini sembarang mi mau dibahas, bebas mi cemerlang gitu supaya nggak ada larangan dari orang tua apapun itu. Gitu. Gitu. Kak, apa motivasi yang mendorong teman-teman panitia untuk menjalankan program kerja tersebut? Kalau motivasi itu yang pertama kan tidak lama ini Indonesia sudah dilanda COVID, jadi semua kegiatan itu terhambat. Nah, Tenskap terakhir itu dilaksanakan di 2018, Tenskap volume 8. Ya. Nah, karena berhubung ini adalah Tenskap pertama lagi setelah COVID dan memang dan Tenskap pertama yang dilaksanakan di luar sekolah, makanya kita gas melaksanakan di luar sekolah. Apalagi kayak ada anggapan yang bilang itu, anak semapul nggak bisa berkegiatan di luar, mau sampai volume berapapun anak semapul pasti di situ-situ terus makanya bermotivasi ke sama teman-temanku, buktikan ke sama anak luar, bilang anak antang, anak semapul yang banyak sapina bisa tunjuk berkegiatan di luar. Yang banyak sapina bos bisa berkegiatan di luar. Masa kita tidak bisa? Teka harus memang. Dan terus adakah tips untuk teman-teman panitia adakah tips teman-teman panitia untuk penonton yang ingin melaksanakan program kerja seperti Tenskap kemarin, Kak? Jadi kalau apa tipsnya tahu ini, Kak? Kalau tips dari saya simple yang pertama yang jelas-jelas tetap semangat. Ya. Yang kedua itu jangan pernah netting, jangan pernah negatif thinking kayak tidak jadi kegiatanku lah, inilah, kayak gasmi saja walaupun tidak cukup ini itu, gasmi saja. Harus selalu positif thinking. Iya, walaupun tidak cukup dana. Kalau tidak cukup dana, gas cari yang lain. Ada gitu. Nah, ada gitu. Terus walaupun dari kepanitiaan juga mungkin pasti di sini ada yang disaring kayak ini panitia bayangan ini. Kalau saya jangan saring-saring begitu, rangkul saja semua jadi keluarga. Karena pada saatnya kalau nggak dapat kenyamanannya di panitia tersebut pasti bakal aktif seserius-serius mungkin di panitia tersebut. Yang penting rangkul saja. Apalagi kalau habis materi, uang, tenaga, tidak tuntas, lebih-lebih tidak tuntas tugasnya, dan pasti otomatis tidak mau rugikan segala hal. Iya. Kak, jadi untuk teman-teman juga yang lain harus untuk panitia, terutama panitia solution harus semangat, karena kalau tidak semangat gitu, uang tadi dalam sudah banyak terhamburan baru tiba-tiba mau keluar, kodong. Terbayarkan gitu capek. Terbayarkan capek, langsung seakan-akan jadi, atau OSISnya kayak. Titikku kelihatan. Jadi seakan-akan, sorry guys, disclaimer. Jadi itu kayak harus memang semangat, harus mantap jauh pokoknya deh. Jadi inilah tadi beberapa perbincangan kepada ketua OSIS. Mudah-mudahan, kuharapkan tadi ada ketua panitianya, tapi tidak ada. Jadi itulah tadi sedikit perbincangan kita dengan ketua. Ada gamesnya. Jadi kita melangkah ke acara terakhir, yaitu adalah games, untuk supaya bisa dijawab semuanya, karena dari semua yang ada di podcast ini ada gamesnya. Jadi semangat. Jadi itu Kak, masuk ke game selanjutnya ini Kak, yaitu pilih jelas. Rumah atau itu cara permainannya? Jadi cara permainannya di sini Kak, dikasih beberapa pertanyaan, terus pilih salah satunya, terus dijelaskan kenapa pilih itu. Oke? Jadi yang pertama itu Kak, kutu buku atau mudah bergaul? Mudah bergaul. Kenapa? Jelaskan. Karena lebih banyak hal yang bisa didapat daripada bergaul daripada baca buku, kalau menurutku. Karena kalau bergaul dari orang ke orang, kalau buku kan ya cuma dibaca, jadi dilihat saja, tidak bisa dijelaskan secara detail apa itu.
Nggak bisa hidup deh. Nah, betul. Kita ini butuh seseorang. Asik. Pertanyaan kedua, Kak. Healing sama anak OSIS atau healing diri sendiri? Healing diri sendiri. Jelaskan. Karena saya mungkin lebih suka Kak lakukan apa-apa sendiri kalau merasa Kak bisa lakukan itu sendiri. Kayak contoh ini, kesini Kak tanpa sepengetahuan anak OSIS satupun. Oh, Maafkan saya ya, sekretaris dan yang lain. Woi, buru-buru. Udah sempat dikabarin. Jadi kalau misalkan Toa berkegiatan terus harus butuh healingan sama anak OSIS. Kayak misalnya ada program kerja besar tadi buat, pasti butuh healing lah teman-teman. Iya, ada part memang yang part memang yang khusus sama anak OSIS, tapi di satu sisi pasti ada hal-hal atau part-part yang ku lakukan sendiri, kayak healing sendiri Kak memang. Oke. Oke. Yang pertanyaan ketiga, 3 pertanyaan mau guys. Nah, yang terakhir itu adalah ulangan atau banyak tugas? Ulangan. Jelaskan. Karena kalau tugas terlalu ribet dan pasti tugas lebih banyak daripada ulangan. Ulangan malamnya belajar, besok dikerja selesai. Kalau tugas belum cari gurunya, revisinya, jadi ulangan. Ayo berarti tidak mau kerja tugas. Kerja aja, cuma rada telat. Rada telat. Jadi itulah tadi beberapa games. Itulah tadi beberapa perbincangan kepada Ketua OSIS SMA Negeri 10 Makassar. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Semoga kita dipertemukan lagi kembali. Amin. Dan dipanjangkan umurnya mudah-mudahan. Pokoknya banyak-banyak terima kasih dan salam juga kepada Ketua Panitia karena sudah sempatkan hadir untuk episode kali ini, padahal dia yang sebetulnya harus ada, tapi biar nih. Terus terima kasih juga kepada penonton podcast OSIS Doubles. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya guys ya, supaya bisa tambah berkembang lagi podcastnya OSIS. Ada pantunku buat teman-teman yang nonton ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada perasaan mohon diungkapkan. Terima kasih dari saya Raffi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.